Alrighty. So how you feeling? Yeah, I feel good, man. It's day one. Day one? My fourth ever day one on Spider-Man. You know, it's funny, putting the suit on, it feels different this time, somehow. It's also the first time we've ever had fans on set for day one, so it's really exciting to share this with them. You all good? We've got some familiar faces on set. Good to see you, man. You know, I'm just going to do my best, hopefully get it right. No pressure. Wow, that was a really good one. Awesome. All right, let's back up the police cars. That felt sick! Syuting film Spider-Man Brand New Day sudah berlanjut di pekan yang kedua dan proses pengambilan gambar masih tetap terus berlangsung. Kita sudah mendapatkan berbagai macam petunjuk tentang apa yang akan terjadi di Spider-Man Brand New Day. Ada sejumlah perubahan dari plot yang kemarin sempat beredar dan sempat bocor yang mengungkap bahwa villain yang akan dihadapi oleh Spider-Man nanti adalah karakter yang ini, tapi ternyata bukan. Juga ada beberapa detail-detail serta ada beberapa gambar atau video yang berhasil direkam dari lokasi pengambilan gambar film Spider-Man Brand New Day. Semuanya bakal kita bahas di video kita kali ini. So, Universe, let's talk about it. Ngomong-ngomong, hari ini adalah hari yang spesial karena berdasarkan paspor yang dimiliki oleh Peter Parker yang pernah diurus oleh dia ketika kita melihat dia akhirnya jalan-jalan ke Eropa dalam film Spider-Man Far From Home, memperlihatkan bahwa Peter Parker itu ternyata berulang tahun di tanggal 10 Agustus, tepat hari dimana video ini saya bikin, meskipun mungkin akan tayangnya di tanggal 11. Jadi kita ucapkan dulu selamat ulang tahun buat Peter Parker. Ya, meskipun saya tahu kalian tidak ingat siapa itu Peter Parker. Dari video rekaman yang beredar, kita melihat adegan kejar-kejaran antara 3 unit mobil polisi yang mengejar tank yang berlogokan Inner Demons, yang sepertinya tank itu dikendarai oleh seseorang yang kita curigai sebagai The Punisher atau Frank Castle yang mengendarai tank tersebut. Dan ini sebenarnya adalah adegan yang seharusnya memperlihatkan Spider-Man sedang mencoba untuk menghentikan aksi dari Frank Castle. Nah, ada salah satu rekaman yang memperlihatkan tank tersebut akhirnya terbuka dan memperlihatkan driver dari tank tersebut yang sepertinya memang adalah seorang stand-double. Kemungkinan besar ini adalah stand-double untuk Jon Bernthal. Jon Bernthal seperti yang kita ketahui berperan sebagai Frank Castle alias The Punisher yang seharusnya mungkin mengendarai tank militer tersebut yang akhirnya dihentikan oleh Spider-Man, dan kemudian melalui rekaman amatiran tersebut memperlihatkan sosok yang mengendarai tank militer tersebut yang kemungkinan besar adalah Frank Castle, tapi yang tampil di situ adalah stand-double-nya. Lalu di adegan yang lainnya kita juga melihat Spider-Man sedang berayun dengan seorang anak yang sepertinya Spider-Man di sini sedang berusaha untuk menyelamatkan anak tersebut, mungkin agar anak tersebut tidak menjadi korban dari adegan kejar-kejaran di jalanan yang melibatkan tank militer dengan 3 unit mobil polisi yang kemudian setelahnya Spider-Man berusaha untuk menghentikan tank tersebut. Adegan ketika Spider-Man menyelamatkan anak-anak ini tentu saja mengingatkan kita kepada ending film The Amazing Spider-Man 2 di mana Spider-Man Andrew Garfield pada saat itu menyelamatkan seorang anak yang mencoba untuk menghentikan Rhino yang sedang beraksi di kota tersebut. Lalu kemudian Spider-Man muncul untuk menyelamatkan anak tersebut dan menghajar Rhino. Nah, menariknya ada seorang jurnalis yang menulis artikel melalui GlasgowWorld.com yang mengaku bahwa ketika dia berjalan menyusuri set lokasi syuting di Glasgow yang disulap menyerupai New York Avenue, di sana dia melihat sederet furnitur jalanan melengkapi tampilan Franklin Street di Manhattan seperti yang kita lihat di beberapa footage rekaman amatir dari set lokasi syuting, dan ada beberapa etalase toko yang diberikan elemen tambahan dan banyak bendera Amerika. Kendaraan tank yang ditampilkan juga sangat mencolok dengan rekaman kejar-kejaran mobil yang sedang disesuaikan. Lebih jauh lagi ada anak laki-laki yang dia lihat di sebuah trailer bak terbuka yang memiliki tiruan bagian atas tank, dan di depannya itu ada properti film
yang agak tertutup dan bentuknya kelihatan seperti kepala binatang. Nah, ketika syuting kemudian dilanjutkan, katanya ada bagian di mana tank tersebut dikejar oleh kendaraan lain yang memang dibuat khusus, lalu kemudian bentuknya itu terlihat seperti kepala badak. Ini mungkin saja merupakan referensi untuk Rhino seperti yang sudah kita bahas tadi, dan mungkin memang akan ditampilkan dalam film ini sebagai salah satu villain yang akan mengacaukan kota. Karena seperti informasi yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, film Spider-Man Brand New Day akan menghadirkan banyak banget villain. Meskipun kapasitasnya mungkin akan sama seperti bagaimana The Fantastic Four memperlihatkan begitu banyak villain di awal film, meskipun dalam montase cepat. Dan mungkin juga Spider-Man Brand New Day akan melakukan hal yang sama dengan memunculkan begitu banyak villain. Nah, ini akan berkaitan dengan latar waktu yang akan dipakai untuk film Spider-Man Brand New Day ini. Terdapat sebuah petunjuk tentang latar waktu yang akan digunakan dalam film ini, dan kemungkinan ini adalah petunjuk penting untuk menjelaskan bahwa film ini akan mengambil latar waktu di tahun 2027, lebih tepatnya sekitar 3 tahun setelah kejadian di Spider-Man No Way Home, lebih tepatnya di bulan Desember tahun 2027. Bocoran menarik lainnya memperlihatkan foto Tom Holland dan Zendaya berada dalam satu lokasi yang sama. Lokasi itu ternyata adalah makamnya Bibi May, makamnya Aunt May. Lalu kemudian terkonfirmasi di foto lainnya yang memperlihatkan Peter Parker akhirnya mengunjungi makamnya Aunt May. Namun di sini timbul pertanyaan, kenapa ada Zendaya? Kenapa ada MJ yang menemani Peter Parker di lokasi tersebut? Kenapa ada Zendaya yang menemani Tom Holland di lokasi tersebut? Apakah Zendaya juga memfilmkan adegan tersebut yang menandakan bahwa mereka berdua akhirnya balikan lagi? Seperti yang kita tahu di ending film Spider-Man No Way Home, Peter Parker akhirnya dilupakan oleh semua orang, termasuk MJ. Dan Peter Parker sepertinya tidak berniat untuk membuat MJ ingat kembali siapa dirinya. Dia terus melanjutkan hidupnya sebagai friendly neighborhood Spider-Man tanpa ada yang mengingat siapa itu Peter Parker. Berdasarkan informasi dari para insider maupun scooper mengatakan bahwa sebenarnya Zendaya juga ada di kota Glasgow ketika proses syuting film Spider-Man Brand New Day ini. Tapi dia tidak memfilmkan satu adegan pun. Dan bahkan bocoran sebelumnya juga mengatakan bahwa Zendaya mungkin akan memiliki peran yang cukup penting dalam film ini, tapi screen time-nya tidak banyak. Serta banyak banget yang menginformasikan bahwa kehadiran Zendaya di lokasi makam Aunt May yang terlihat di foto tersebut hanya sekedar untuk memberikan support atau dukungan terhadap Tom Holland saja, bukan untuk memfilmkan satu adegan pun. Kemudian setelah itu ada satu adegan yang juga direkam yang memperlihatkan Spider-Man sedang berada di atas kendaraan dan terlihat membuat sebuah gestur seperti melemparkan sesuatu. Meskipun saya yakin apa yang dilemparkan oleh Spider-Man ini akan ditampilkan secara CGI, yang kemudian membuat kendaraan di depannya akhirnya terjungkal gara-gara sebuah ledakan. Mungkin saja ini adalah sebuah gadget yang digunakan oleh Spider-Man untuk menghentikan kendaraan yang melaju kencang di depannya. Kalau kita berkaca di film-film sebelumnya, Spider-Man dengan suitnya itu dilengkapi dengan berbagai macam teknologi yang bisa menjadi senjata dan bisa menjadi gadget yang bisa membantu Spider-Man untuk beraksi di jalanan. Namun, mengingat status Spider-Man sekarang yang sudah dilupakan oleh banyak orang, yang sudah dilupakan oleh semua orang, dia juga tentu saja punya keterbatasan terhadap berbagai macam teknologi, berbagai macam gadget yang dulunya bisa dengan mudah dia dapatkan melalui Stark Industries. Namun sekarang statusnya Spider-Man tidak memiliki akses kemanapun. Maka bisa saja gadget yang digunakan oleh Spider-Man di sini adalah gadget yang dia ciptakan sendiri. Lantas timbul pertanyaan, dari mana dia mendapatkan uang untuk menciptakan gadget, menciptakan suit, dan bahkan untuk mencukupi kehidupannya sehari-hari. Ada bocoran baru lagi yang akhirnya beredar dari set lokasi syuting yang memperlihatkan Tom Holland mengenakan sebuah kaos yang bertuliskan Daily, yang menandakan bahwa teori kita sebelumnya mungkin benar adanya. Peter Parker akhirnya menjadi freelancer, tapi bukan sebagai fotografer The Daily Bugle, karena Daily Bugle di MCU bukan merupakan koran konvensional.
Daily Bugle adalah media digital dan rasanya sulit untuk Peter Parker mendapatkan pekerjaan di Daily Bugle versi media digital ini. Meskipun ada kemungkinan dia masih tetap akan bekerja di sana, tapi yang paling mungkin adalah Peter Parker di sini akan menjadi pengantar pizza kembali. Dan ini ada kaitannya dengan tokonya Delmar yang sempat kita lihat dalam film Spider-Man Homecoming. Tentu saja ini juga mengingatkan kita terhadap kisah hidup Peter Parker versi Tobey Maguire yang penuh dengan struggle. Dia juga sempat menjadi pengantar pizza yang selalu telat mengantarkan pizza pesanan orang di film Spider-Man kedua. Kita juga mendapatkan sejumlah foto yang memperlihatkan Tom Holland dengan sejumlah luka yang ada di wajahnya, yang mungkin akibat dari pertarungan melawan villain yang dihadapinya. Namun entah siapa yang berhasil melukai wajah Peter Parker, mengingat dia punya kemampuan Peter Tingle atau Spider Sense yang tentu saja bisa membuatnya menghindar dari serangan apapun berkat kepekaannya terhadap ancaman yang datang kepada dirinya. Artinya musuh yang dihadapi oleh Spider-Man yang berhasil melukai wajah Peter Parker mungkin adalah musuh yang kuat dan mungkin menjadi main villainnya. Ini kemudian nyambung kepada rumor yang mengatakan bahwa Mr. Negative tidak akan menjadi villain dalam film ini, tapi ada villain lain yang tidak pernah kita duga. Dari plot leak yang pernah kita bahas di sesi live mengatakan bahwa memang kemungkinan besar akan ada villain lain yang tidak kita duga yang dimunculkan di film Spider-Man Brand New Day ini. Tapi itu masih menjadi misteri, masih belum ada kejelasan siapa villain yang dimaksud yang akan menjadi villain utama dalam film Spider-Man Brand New Day ini. Sementara itu, bocoran lainnya sepertinya memberikan petunjuk tentang peran yang akan dimainkan oleh Sadie Sink dalam film ini. Ada banyak banget rumor yang mengatakan bahwa Sadie Sink akan berperan sebagai Gwen Stacy. Bahkan rumornya mengatakan bahwa Sadie Sink akan menjadi Spider-Gwen di film Spider-Man Brand New Day ini. Kalau kita berbicara tentang Spider-Gwen, sebenarnya kita pernah mendapatkan sebuah Easter eggs yang bisa kita lihat dalam film Avengers Endgame. Di sekolahnya Peter Parker yang memperlihatkan seorang siswa yang menggunakan outfit yang roknya itu memiliki motif laba-laba, yang membuat orang-orang pada saat itu banyak beranggapan bahwa ini sebenarnya merupakan referensi atau bahkan mungkin petunjuk dan Easter eggs untuk Spider-Gwen. Akan sangat menarik kalau misalnya akhirnya memang Spider-Gwen ditampilkan dalam film Spider-Man Brand New Day ini. Karena menurut informasi sebelumnya, meskipun Spider-Man Brand New Day ditetapkan akan kembali ke jalanan, tapi film keempat dari Spider-Man di MCU ini masih tetap akan mengambil tema multiverse. Kehadiran Spider-Gwen adalah karakter yang mungkin saja berasal dari multiverse, karena sejauh ini sampai di film ketiga kemarin di Spider-Man No Way Home kita belum pernah melihat tanda-tanda bahwa ada Gwen Stacy di Marvel Cinematic Universe, kecuali ketika mereka akhirnya memunculkan Spider-Gwen yang berasal dari universe alternatif atau universe lain. Meskipun saya yakin sepertinya rumor ini tidak akan terbukti. Mungkin Sadie Sink akan memerankan karakter lain yang tidak pernah kita duga dan memang belum pernah terkonfirmasi dimanapun, belum ada petunjuk apa-apa juga, dan lagi pula Sadie Sink belum melakukan proses pengambilan gambar. Jadi kita tunggu saja sampai proses pengambilan gambar yang melibatkan Sadie Sink sehingga kita bisa menemukan petunjuk karakter apa yang akan dimainkan oleh aktris yang satu ini. Sementara itu ada sebuah footage profesional yang dirilis baru-baru ini yang sepertinya merupakan materi promosi Spider-Man Brand New Day yang memperlihatkan proses syuting Spider-Man Brand New Day di kota Glasgow. Ini sepertinya menjadi salah satu rangkaian dari materi promosi untuk film Spider-Man Brand New Day yang membuat saya malah semakin curiga bahwa kemungkinan film ini tidak akan dimundurkan jadwal tayangnya. Kenapa? Karena yang pertama, syuting di hari pertama dan bahkan mungkin di pekan pertama ini melibatkan praktikal yang cukup banyak, yang artinya polesan CGI mungkin akan diminimalisir untuk film Spider-Man Brand New Day nanti. Ada banyak banget adegan yang difilmkan yang mana itu semuanya adalah adegan praktikal, dan ini di luar dari kebiasaan MCU dari 3 film sebelumnya yang menggunakan banyak visual effect. Dan di bawah arahan Destin Daniel Cretton, sepertinya Marvel Studios mencoba untuk mengefektifkan waktu dengan mengambil gambar secara praktikal yang tentu saja pemolesannya tidak membutuhkan waktu yang cukup banyak sebelum jadwal perilisannya nanti, yang sebenarnya ketika film ini mulai difilmkan itu tepat setahun sebelum film ini dirilis ke publik. Nah, itu dia sejumlah update dari proses syuting Spider-Man Brand New Day, dan meskipun banyak banget video yang beredar di media sosial, tapi tentu saja ini masih belum mengungkap plot yang sebenarnya
premis yang sebenarnya yang akan digunakan untuk film Spider-Man Brand New Day ini. So, itu dia yang bisa kita informasikan di video kita kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. It's time pamit sign out. My name is Eka, stay safe and until next time. Harus duduk di kursi empuk untuk jatuh cinta pada cerita. Walau layar jauh dari mataku, setiap frame tetap bicara. Ku beri semua, bukan setengah hati. Satu ulasan, satu nyawa ku bagi. Lewat sinyal yang kadang tersendat, ku kirim cinta yang hangat.